Baik, ini adalah kode yang telah diberikan sebelumnya. Baik, perkenalkan saya Niputu Esa Yunita Dewi dengan NIM AK 004. Di mana di sini saya mendapatkan pasien laki-laki yang datang ke IGD diantar oleh temannya. Di mana temannya mengatakan bahwa dia mengalami keluhan yang berupa sesak napas, berkeringat disertai dengan gemetar sejak 30 menit yang lalu. Di mana pasien merupakan salah satu mahasiswa koas yang sedang mengikuti 4 minggu rotasi kepanitraan 3 yang berjadwal 8 minggu. Di mana teman pasien ini mengatakan bahwa pasien mengalami keluhan ini pada saat dia presentasi laporan kasus. Kemudian setelah pasien dalam kondisi yang stabil, di sini saya akan melakukan wawancara psikiatri yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan status mental. Namun sebelum itu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, selamat sore Bapak. Sore dokter. Perkenalkan, saya Dr. Esa, saya dokter jaga di klinik ini ataupun di IGD ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Murah Hoki dokter. Bapak Murah Hoki ya Pak ya. Baik, Bapak datang kemari diantar atau sendiri? Tadi diantar teman dok. Diantar teman ya Pak ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara psikiatri yang akan diikuti dengan pemeriksaan status mental untuk mengetahui apakah Bapak mengalami gangguan psikis atau tidak. Kemudian di sini juga Bapak mempersilahkan untuk menceritakan segala hal kepada saya mengenai keluhan ataupun suasana hati Bapak ya Pak ya, secara jelas dan lengkap. Kemudian Pak juga tidak usah ragu ataupun khawatir karena semuanya akan saya jaga kerahasiaannya. Dari sini apakah Pak bersedia? Bersedia dokter. Baik, apabila bersedia, di sini saya akan tanyakan identitas terlebih dahulu ya Pak ya. Tadi Bapak nama panjangnya siapa? Murah Hoki Wira Prasetya dokter. Baik, umurnya berapa? 22 tahun dokter. 22 tahun. Kemudian Bapak pendidikan terakhirnya apa? S1 nih dokter. S1. Bekerja sebagai apa Pak? Saya masih dokter muda dok. Dokter muda. Baik, Bapak tinggal di daerah mana? Di daerah Monamaning dok. Monamaning ya Pak ya. Baik Bapak, di sini mohon maaf nih Pak ya, saya ingin memastikan kembali apakah benar Bapak berjenis kelamin laki-laki? Iya benar dokter. Baik, kemudian Pak sudah menikah? Belum dokter. Belum ya Pak ya. Kemudian di sini saya mohon maaf nih Pak ya apabila pertanyaan saya sedikit privasi. Di sini Bapak kepercayaannya apa? Hindu dokter. Hindu ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak kan diantar oleh temannya nih Pak ya. Iya. Apakah Bapak bisa memberitahukan kepada saya siapa temannya? Nyoman Murah dokter. Nyoman Murah ya Pak ya. Iya. Kemudian di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Sekarang Bapak berada di mana? Tahu dokter di IGD rumah sakit nih dokter. Di rumah sakit ya Pak ya. Sekarang itu pagi, siang, sore atau malam? Sore dokter. Sore ya Pak ya. Kemudian sekarang hari apa Pak? Hari Jumat dokter. Tanggal berapa? 11 Juni. 11 Juni. Baik Pak. Kemudian di sini apakah Pak tahu sedang berbicara kepada siapa? Bersama dokter. Bersama saya ya Pak ya. Iya. Kemudian di sini suasana di ruangan ini sepi atau ramai Pak? Sepi ya dok. Sepi. Kalau di luar tadi sepi atau ramai? Ramai dok. Ramai ya Pak ya. Baik, sekarang apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana keluhan yang Bapak rasakan? Tadi saya keluhannya ada sesaknya, sesak napas, kemudian berkeringat sama gemetaran ya dok. Baik Bapak. Kemudian di sini suasana hati Bapak sekarang bagaimana? Lagi cemas dok. Lagi cemas nih Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa mengalami keluhan sesak napas, berkeringat, serta gemetar itu Pak sejak kapan? Kurang lebih 30 menit yang lalu dokter nih. 30 menit yang lalu ya Pak ya. Apakah gejalanya ini terus menerus atau hilang timbul? Tadi terus menerus rasanya dok. Terus menerus ya Pak Bahkan ya. sejak 2 bulan yang lalu tuh saya udah mulai ada serangan panik, kemudian kayak kalau saya mau ujian presentasi kasus gitu dok. Berarti selama ini itu gejala itu semakin memberat ya Pak ya? Iya dokter. Semakin memberat ya. Apakah ada keluhan lain lagi Pak? Tidak ada dokter nih. Tidak ada keluhan lain lagi ya Pak ya. Apakah keluhannya ini sampai mengganggu dari perilaku Bapak? Tidak dokter. Tidak juga. Apakah gangguannya ini sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Pak? Misalkan Bapak jadi tidak bisa tidur ataupun tidak mau makan seperti itu? Tidak dokter. Tidak juga ya. Apakah ini mengganggu dari aktivitas bersosialisasi Bapak? Tidak juga dok. Tidak juga. Apakah akhir-akhir ini Bapak sedang mengalami pada masalah pendidikan ataupun ekonomi? Ini dok, saya di pendidikan setiap saya cemas misalnya dok, mau ujian kayak. Berarti ada masalah pendidikan
Bapak nih Pak ya. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya kembali, apakah Bapak misalkan pernah dikejar-kejar oleh sesuatu ataupun menjadi seorang penguasa seperti itu, apakah pernah? Tidak ada Pak, tidak pernah. Tidak pernah nih Pak ya. Kemudian di sini apakah Bapak memiliki suatu fobia ataupun ketakutan terhadap sesuatu? Tidak dok. Tidak juga. Apakah Bapak misalkan di sini memiliki suatu obsesi ataupun ketertarikan terhadap sesuatu gitu Pak? Misalnya pada saat Bapak belajar atau pada saat Bapak bagaimana? Apakah pernah? Tidak ada, tapi saya sering saya sering takut gagal kalau saya ujian itu. Kalau saya mau ujian itu saya sering merasa takut gagal, makanya saya sering sampai mengulang-ulang itu kalau belajar itu sampai 5 kali ya membacanya gitu. Sampai lebih dari 5 kali seperti itu ya Pak ya. Baik, kemudian di sini apakah Bapak pernah misalkan mendengarkan suara kicauan burung ataupun suara gelas pecah, kemudian Bapak langsung berpikir bahwa ada suatu pertanda buruk yang akan datang kepada Bapak? Tidak gitu. Tidak ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak pernah merasakan bahwa diri Bapak itu tidak nyata? Tidak juga dok. Tidak. Kalau di lingkungan Bapak ini nyata atau tidak Pak? Nyata dokter. Nyata ya Pak ya. Kemudian di sini apakah misalkan nih Bapak pernah misalkan melihat suatu lemari gitu Pak, namun Bapak bertanya kepada orang-orang sekitar Bapak itu, namun mereka itu mengatakan bahwa itu bukan lemari, tapi itu adalah orang. Apakah pernah? Tidak ya Pak. Tidak ya Pak ya. Kemudian juga di sini apakah Bapak pernah misalkan mendengarkan suara bisikan-bisikan seperti itu Pak, namun pada saat Bapak bertanya kepada orang-orang sekitar Bapak, mereka mengatakan bahwa itu tidak ada suara gitu Pak. Apakah pernah? Tidak pernah. Tidak pernah juga nih Pak ya. Kemudian di sini apakah Bapak mengetahui apa alasan Bapak untuk datang kemari? Saya ingin mengatasi kecemasan saya ya. Ingin mengatasi ini Pak ya. Berarti Bapak ada keinginan untuk berobat nih Pak ya. Dan tadi Bapak kesini itu atas anjuran dari teman Bapak atau keinginan sendiri? Saya tadi dari teman ya dok yang mengantar. Oh, dari temannya Pak ya. Berarti selama ini Bapak sering cerita gitu bersama teman Bapak nih Pak ya. Cerita sama teman. Baik, sebelumnya di sini apakah Bapak memiliki riwayat psikiatri Pak? Tidak ada dokter. Tidak ada ya Pak ya. Berarti ini pertama kalinya ke dokter nih Pak ya. Pertama kali dokter. Kemudian apakah punya riwayat medis sebelumnya? Tidak ada dokter. Tidak ada. Apakah Bapak mengisi alkohol, merokok ataupun narkoba seperti itu? Tidak dokter. Tidak juga nih Pak ya. Baik, di sini saya akan menanyakan mengenai riwayat pribadi Bapak nih Pak ya. Mulai dari masa prenatal, anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian di sini pertama pada masa prenatal nih Pak, apakah Bapak pernah bertanya gitu ataupun orang tua Bapak menceritakan kepada Bapak bahwa bagaimana perkembangan ataupun pertumbuhan Bapak pada masa dari kehamilan sampai kelahiran gitu, apakah pernah? Baik saja dokter. Baik-baik saja nih perkembangannya Pak ya. Kemudian pada saat anak-anak nih Pak, terutama pada saat TK dan SD, apakah ada gangguan belajar? Tidak ada dokter. Tidak ada. Pada saat remaja Pak, pada saat SMP dan SMA, apakah ada gangguan belajar juga? Tidak juga. Tidak ada juga nih Pak ya. Kemudian juga di sini, apakah Bapak pernah mengalami tindak perbulian ataupun permusuhan dengan teman Bapak? Tidak pernah dokter. Tidak juga nih Pak ya. Kemudian di sini pada saat Bapak dewasa nih Pak, sekarang kan Bapak sedang melakukan ini nih Pak ya, koas nih Pak ya. Apakah ada permasalahan akhir-akhir ini? Permasalahan itu aja. Rasa cemas saya takut gagal kalau ikut ujian, kalau mau ujian kayak gitu dokter. Baik Pak. Kemudian di sini apakah di keluarga Bapak ada yang pernah memiliki riwayat psikiatri sebelumnya? Ibu saya dokter. Gangguan apa Pak? Sama dokter cemas dan sekarang lagi dalam pengobatan. Dalam pengobatan nih Pak ya. Baik Bapak, sini wawancara psikiatri yang telah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan status mental nih Pak ya. Di sini saya akan memiliki pulpen dan kertas nih Pak ya, nanti bisa menuliskan sesuatu. Di sini Bapak, saya akan memberikan 3 kata nih Pak, yaitu kertas itu putih. Kertas itu putih. Bapak bisa ingatnya Pak ya. Bisa. Kemudian sini saya akan menanyakan hal lain Pak ya. Tadi Bapak sudah sarapan Pak? Sampun Pak, sudah. Sarapannya apa? Nasi goreng dokter. Nasi goreng ya Pak ya. Kemudian Bapak seminggu ini itu ada liburan kemana atau hanya koas saja Pak? Ya saya ikut koas. Koas saja ya Pak ya selama seminggu ini Pak ya. Kemudian pada saat Bapak anak-anak nih Pak, apakah Bapak mengingat masa-masa yang paling membahagiakan itu pada saat kapan? Diberikan sepeda ya sama bapak saya. Oh gitu ya Pak ya. Kemudian tadi kan saya sudah memberikan 3 buah kata nih Pak, apakah Bapak bisa menyebutkannya kembali? Si dokter, kertas itu putih. Ya benar ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan menghitung Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan saya sudah
bisa menghitung mundur Pak? Bisa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan memberikan pertanyaan pengurangan 7. 100 dikurangi 7 berapa Pak? 93 dokter. 80 dikurangi 7 berapa Pak? 73 dokter. Baik Bapak, sampai baik ya Pak ya. Selanjutnya saya akan menuliskan kata ya Pak ya. Baik, ini bacaannya apa Pak? Apel itu merah. Baik, silakan untuk dituliskan kembali ya Pak. Baik, benar nih Pak ya. Kemudian Bapak silakan untuk memikirkan sebuah benda gitu Pak. Kemudian Bapak bisa menggambarkannya nih Pak ya. Secara sederhana saja Pak. Baik, ini gambar apa Pak? Gambar bunga sama vasnya ya dok. Baik Pak, sangat bagus ya Pak ya. Kemudian di sini saya memiliki dua buah benda nih Pak. Ada pulpen dan ada buku. Apakah Bapak bisa membedakan keduanya ini? Kalau buku itu kotak, kalau pulpen itu silindris tabung. Baik, benar nih Pak ya. Kemudian di sini saya akan memberikan pertanyaan kognitif kepada Bapak nih Pak ya. Di sini saya memberikan misalkan uang Rp2.000 kepada Bapak. Kemudian saya menyuruh Bapak untuk ke toko untuk membeli 2 buah permen. Pada saat Pak bertanya kepada penjaga tokonya bahwa harga satu permen itu adalah Rp1.000 Pak. Kemudian di sini Bapak apakah mendapatkan kembalian atau tidak ya? Habis ya dok. Habis ya Pak ya. Baik, benar ya Pak ya. Baik, pemeriksaan wawancara psikiatri dan pemeriksaan mental ini telah selesai ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan melakukan tindakan asesmen terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diagnosis saya. Baik, di sini saya sudah melakukan tindakan aseptik ya Pak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil pemeriksaan tersebut. Di sini saya akan meringkas terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi Bapak mengatakan mengalami keluhan seperti sesak nafas, berkeringat, kemudian bergemetar juga ya Pak ya. Kemudian itu terjadi 30 menit yang lalu pada saat Bapak presentasi laporan kasus seperti itu ya Pak ya. Kemudian di sini Bapak tidak terdapat adanya suatu waham, fobia ataupun obsesi yang berlebih ataupun obsesi berlebih ada ya Pak ya. Pada saat Bapak belajar itu harus mengulang 5 kali ya Pak ya. Baik, kemudian di sini juga tidak terdapat adanya suatu riwayat psikiatri sebelumnya ataupun riwayat medis juga tidak ada. Namun di sini riwayat keluarganya ada ya Pak ya. Ibunya mengalami suatu ansietas dan dalam proses pengobatan ya Pak ya. Baik, apakah ditambahkan kembali Pak? Cukup ya dok. Cukup ya Pak ya. Baik Bapak, di sini dari hasil pemeriksaan tersebut, di sini saya akan menyimpulkan diagnosisnya melalui diagnosis multiaksial. Terdapat 5 aksis ya Pak ya. Di mana aksis pertama sesuai dengan buku BPDDJ yaitu Bapak mengalami F41.0 yaitu gangguan panik. Kemudian aksis kedua itu mengenai gangguan kepribadian tidak ada. Pada aksis ketiga gangguan medis juga tidak ada. Aksis keempat mengenai gangguan psikososialnya ada ya Pak ya, masalah pendidikan. Kemudian pada aksis kelimanya itu GAF-nya dengan skala 90 sampai 81. Kemudian di sini dengan diagnosis gangguan panik tersebut, saya akan memberikan obat kepada Bapak. Bapak silakan untuk membawa ya Pak ya. Bapak bisa minum secara teratur ya Pak ya. Kemudian di sini Bapak bisa datang kemari 2 minggu lagi atau 3 minggu ya Pak ya untuk melihat perkembangan dari keluhan yang Pak rasakan. Di sini apakah ada tindakan kembali? Baik, apabila cukup, terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat selalu Bapak.